everyone, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang congratulations yang di dalamnya terdapat interpersonal text. Definisi dari interpersonal text sendiri adalah interpersonal text of congratulations are used when we hear good news about the success or achievement of someone we know. Interpersonal text itu untuk mengucapkan selamat yang digunakan ketika mendengar berita baik tentang keberhasilan, kesuksesan atau prestasi dari orang lain atau orang yang kita kenal. Lalu social function maintain interpersonal relationship with teachers, friends, and others, untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, atau orang lain. Structure of text itu ada start dan responding atau expected atau unexpected, yaitu memulai, menanggapi itu yang diharapkan atau yang di luar dugaan. Lalu linguistic element, yang pertama ada expressions of congratulation and responding, yaitu ungkapan memberikan ucapan selamat dan menanggapi. Yang kedua ada singular and plural nouns with or without a, the, this, those, my, their. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, dan their. Yang ketiga itu ada speech, stress, intonation, spelling, pronunciation, and handwriting, yaitu ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Materi selanjutnya yaitu tentang tenses dasar dalam bahasa Inggris, yaitu kalimat verbal, kalimat yang berpredikat kata kerja. Yang pertama ada present continuous. Ini dalam bahasa Indonesianya berbunyi sedang melakukan. Jika kalimat itu positif, rumusnya subjek ditambah to be ditambah verb ing. Waktunya untuk digunakan sekarang, hari ini, minggu ini. Contohnya, aku sedang bekerja sekarang. I'm working now. Lalu untuk kalimat negatifnya, dalam bahasa Indonesia berbunyi tidak sedang melakukan. Rumusnya verb to be ditambah not dan verb ing. Digunakannya untuk sekarang, hari ini, minggu ini, dan sebagainya. Contohnya, aku tidak bekerja sekarang. I am not working now. Lalu yang kedua ada present future. Dalam bahasa Indonesianya itu berbunyi akan melakukan. Rumusnya subjek, will, dan verb 1. Digunakan untuk besok, nanti malam, minggu depan, dan sebagainya. Contohnya, kamu akan menang besok. I will win tomorrow. Lalu untuk kalimat negatifnya dalam bahasa Indonesia berbunyi tidak akan melakukan. Rumusnya subjek will not plus verb 1. Digunakan untuk besok, nanti malam, minggu depan, dan lain sebagainya. Contoh, kamu tidak akan menang besok. You will not win tomorrow. Lalu yang ketiga ada simple past. Ini kalau bahasa Indonesianya berbunyi dulu melakukan. Untuk kalimat positifnya menggunakan rumus subjek ditambah verb 2. Digunakan untuk kemarin, tadi malam, minggu lalu, dan lain-lain. Contohnya, dia menolong aku kemarin. He helped me yesterday. Lalu untuk kalimat negatifnya berbunyi dulu tidak melakukan. Dengan rumus subjek did not ditambah verb 1 digunakan untuk kemarin, tadi malam, minggu lalu, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, dia tidak menolong aku kemarin. He did not help me yesterday. Lalu yang selanjutnya ada present perfect, atau yang dalam bahasa Indonesia itu berbunyi telah atau sudah melakukan. Kalau kalimat positifnya itu menggunakan subjek ditambah
have atau has ditambah verb 3. Untuk penggunaannya sendiri digunakan untuk sekarang, hari ini, dan minggu ini, dan sebagainya. Contoh, kami telah memperbaiki mobilmu. We have repaired your car. Lalu untuk kalimat negatifnya berbunyi belum melakukan dengan rumus subjek have atau has ditambah not ditambah verb 3. Digunakan untuk sekarang, hari ini, minggu ini, dan sebagainya. Contoh, kami belum memperbaiki komputermu. We have not repaired your computer. Lalu yang selanjutnya ada simple present. Ini kalau bahasa Indonesianya itu berbunyi melakukan, tapi bukan sedang, bukan akan, bukan dulu, atau bukan telah. Untuk kalimat positifnya itu hanya subjek ditambah verb 1. Untuk subjek he, she, it itu verb satunya ditambah s atau es. Untuk penggunaannya itu dalam terkadang, sering, setiap hari, setiap pagi, dan lain-lain. Untuk contoh kalimatnya, dia menelpon ibunya setiap minggu. He phones his mother every week. Lalu untuk kalimat negatifnya itu dalam bahasa Indonesia berarti tidak melakukan, bukan sedang, bukan akan, bukan dulu, atau bukan telah. Untuk rumusnya sendiri, subjek ditambah do atau does not ditambah verb 1. Penggunaannya untuk kadang-kadang, sering, setiap pagi, setiap hari, dan lain-lain. Contoh, dia tidak menelponku setiap minggu. He does not phone me every week. Untuk materi selanjutnya itu ada kata tanya. Dalam kata tanya jenis 1 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang jenis 1 itu kalimat tanya yang jawabannya selalu yes atau no. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya berbunyi apakah bla 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 bla. Kalimat tanya jenis ini kalau dalam bahasa Inggris itu pasti tidak menggunakan kata tanya 5W1H. Lalu untuk kalimat tanya jenis 2 yaitu yang jawabannya selalu bukan yes atau no. Kalimat tanya ini menggunakan kata tanya 5W1H atau question word. Maka kalimat tanya ini jawabannya selalu mengacu pada kata tanyanya. Untuk kalimat tanya jenis 1 itu yang pertama ada sedang. Rumusnya adalah question word ditambah to be ditambah verb ing. Contohnya, apakah Anda sedang bekerja? Nah, jawabannya ya atau tidak. Dalam bahasa Inggris itu berbunyi are you working? Jawabannya yes I am atau no I am not. Itu namanya adalah present continuous. Lalu yang kedua akan. Jadi rumusnya itu question word ditambah will tambah subject tambah verb 1. Contoh pertanyaannya, apakah mereka akan menyerah? Jawabannya ya atau tidak kan. Lalu untuk contoh dalam bahasa Inggrisnya, will they surrender? Jawabannya yes they will atau no they will not. Ini dinamakan present future. Yang ketiga dengan kata kuncinya itu dulu dengan rumus question word ditambah did ditambah subjek dan verb 1. Contoh pertanyaannya, apakah aku mengganggu kamu kemarin? Kalau dalam bahasa Inggris, did I disturb you yesterday? Jawabannya yes you did atau no you did not. Ini dinamakan simple past. Lalu yang keempat, kata kuncinya telah atau sudah dengan rumus question word ditambah have atau has ditambah subjek dan verb 3. Contoh pertanyaannya, apakah dia sudah tiba? Dalam bahasa Inggris,
Has he come? Jawabannya yes he has atau no he has not. Ini dinamakan present perfect. Lalu yang kelima itu dengan kata kunci bukan sedang, bukan akan, bukan dulu, atau bukan telah, atau sudah. Ini rumusnya question word ditambah does atau do ditambah subjek dan verb 1. Contoh pertanyaannya, apakah Pak Catur tinggal di Imogiri? Dalam bahasa Inggris, does Mr. Catur live in Imogiri? Jawabannya yes he does atau no he does not. Ini dinamakan simple present. Lalu yang untuk kalimat tanya jenis 2, yang pertama ada kata kunci sedang. Ini digunakan dengan rumus question word ditambah to be ditambah verb ing. Contoh pertanyaannya, what are they doing? Apakah yang sedang mereka lakukan? Jawabannya they are playing. Mereka sedang bermain. Ini dinamakan present continuous. Lalu yang kedua itu dengan kata kunci akan. Dengan rumus question word ditambah will ditambah subject dan verb 1. Contoh pertanyaannya, how will you go to his house? Bagaimana kamu akan pergi ke rumahnya? Jawabannya, I will go to his house by bike. Saya akan pergi ke rumahnya dengan naik sepeda. Tenses ini dinamakan present future. Lalu yang ketiga dengan kata kunci dulu, menggunakan rumus question word did ditambah subjek dan verb 1. Contoh pertanyaannya, where did you sleep last night? Di mana kamu tidur tadi malam? Jawabannya, I slept in my grandfather's house last night. Aku tidur di rumah kakekku tadi malam. Nah, tenses ini dinamakan simple past. Yang keempat, telah atau sudah. Itu rumusnya question word has atau has ditambah subjek dan verb 3. Contoh pertanyaannya, who has he helped? Siapa yang sudah dia bantu? Contoh jawabannya itu he has helped my father and my uncle. Dia sudah membantu ayahku dan pamanku. Nah, tenses ini dinamakan present perfect. Yang kelima itu bukan dengan kata kunci bukan sedang, bukan akan, bukan dulu, atau bukan sudah. Dengan rumus question word do atau does ditambah subjek dan verb 1. Contoh pertanyaannya, what do you eat every day? Apa yang kamu makan setiap hari? Jawabannya, I eat rice every day. Aku makan nasi setiap hari. Nah, tenses ini dinamakan simple present. Oke, materi hari ini sudah selesai. Kalian bisa melanjutkannya dengan mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Oke, thank you.